pada masa itu menggendong Nabi Isa alaihissalam, apa kata mereka? Ya ukhta Harun, ma kana abuk, bapakmu bukan orang yang buruk akhlak, buruk perilaku atau perangai, dan juga ibumu, ya, wa ma kanat ummuki bagian, itu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu seperti ini wahai Maryam? Bisa-bisanya kamu itu memiliki anak tanpa suami. Padahal orang tuamu itu, ya, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu bisa kayak begini? Apa kata Bunda Maryam? Fa asyarat ilai, hei kalian, silakan kamu berbicara, kamu berkomunikasi, tanya kepada anakku, siapa dia? Maka mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir pada masa itu berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai kemudian perempuan yang hamil dan melahirkan tanpa suami, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam ayunan? Bagaimana mungkin? Mustahil. Subhanallah, para sahabat-sahabat sekalian. Ketika kemudian Nabi Isa, ibu yang mengandungnya dengan susah payah dihina, dinistakan, direndahkan oleh kaumnya, Nabi Isa alaihissalam membela dia, padahal beliau masih dalam keadaan bayi yang masih merah. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah. Wahai kalian yang menuduh ibuku sebagai pesina, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Seorang bayi kemudian membela kehormatan ibunya. Ini Quran, di mana Al-Quran diberikan kepada kita umat Islam, yang mana umat Islam itu bukan umatnya Nabi Isa. Tapi kita kemudian memuliakan beliau, Allah memuliakan beliau, ibunya kemudian dimurnikan namanya, disucikan namanya, dibersihkan namanya dari tuduhan kaumnya. Dengan seorang bayi berkata di hadapan Bani Israel, Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan pesina, aku ini hamba Allah. Allah pencipta langit dan bumi memberiku kitab, dan Allah kemudian menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku kemudian dicipta oleh Allah berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kata Allah, zalika Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam yang kuciptakan dengan kekuasaanku kemudian, yang berkata dengan perkataan yang benar, qaulal haqqal ladzi fihi yamtarun, yang kemudian mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam membela ibunya dari tuduhan zina. Ini Nabi, bayi, membela ibunya. Dengan dia berbicara. Ada teman saya, tetangga saya, kutanya, apakah Tuhanmu pada saat dia bayi sudah bisa bicara? Bingung, kelimpungan.
Kalau Tuhanmu satu jadi bayi, sebagai Tuhan yang bayi, dia kudu multi bahasa, multi kemampuan, dia super maha kuasa. Tapi rupa-rupanya untuk membela dirinya saja kagak bisa, apalagi membela ibunya yang dituduh sebagai pezina. Saya hanya punya nabi, seorang Nabi Isa alaihissalam yang di tengah-tengah Bani Israel, bayi mampu membela ibunya. You punya Tuhan, bayi tak bisa ngapa-ngapain. Inilah keindahannya menjadi Islam. Di dalam Yohanes 16, sahabat-sahabat sekalian, Anda baca Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang kalian katakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, sang penghibur itu tidak akan datang. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Subhanallah, Nabi Muhammad datang bukan hanya memuliakan Nabi Isa, tapi juga memuliakan ibunya. Sebaliknya, ada tetangga saya dikatakan setelahnya aku akan dimuliakan, tapi apa yang terjadi? Dia katanya ditampar lo, ditonjok lo, ditelanjangin lo, digantung lo, dibunuh lo, ditombak lo. Ini dimuliakan. Bahkan endingnya dikatakan dia mati secara kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Dikutuk itu dimuliakan. Ternyata tidak. Subhanallah. Yang dimuliakan itu jelas-jelas di dalam Al-Quranul Karim. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan dia Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi. Aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Aku tidak pernah dikutuki. Al-Quran membela. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Aku diberkahi di mana saja aku berada. Mau di tanah, mau di laut, mau di atas perahu, mau di atas pohon, di atas manapun, di salib, aku selalu dimuliakan. Aku selalu diberkati. Wa jalani mubarakan ainama kuntu. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dimanapun aku berada, aku selalu diberkahi, diberkati. Isa alaihi salam, dia sudah di langit, hari ini masih diberkati. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Umatnya memuliakan aku. Sang penghibur umatnya memuliakan aku. Ketika namaku disebut, selalu mereka melakukan pemberkatan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Hanya ada di Islam. Wahai saudaraku Kristen, ya paman, siapa rupanya yang mati terkutuk di atas pohon? Yesus. Jadi dia mati terkutuk. Iya, kenapa bisa? Karena dosa-dosa kita. Jelas, itu yang disebut Yesus dalam Yohanes 16 barusan? Bukan. Nah inilah sahabat yang ingin saya sampaikan terkait dengan surah Maryam ini. Sedih bila membacanya. Seorang nabi dalam keadaan masih merah, memuliakan ibunya sebagai wanita yang diberi amanah untuk melahirkan sosok nabi yang suci, dengan berkata, inni abdullah athaniyal kitab wa ja'alani nabiyan, mensucikan ibunya dari tuduhan, dari fitnahan berzina. Bayi berbicara, subhanallah. Ada tetangga saya Tuhannya Lukas 2 Lukas 11 nomor 2 Lukas 11 nomor 26. Hah? Lukas 11 nomor 27. Hah? Iya Bang Andi? Berbahagialah. Berbahagialah. Ya udahlah, malas gua bacanya.
Berbahagialah yang engkau Nenek nah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bang Indo, Mbak Juma tadi nggak nyambung ke Nabi Muhammad. Asyab ayat 6. Nyambung dong tadi itu. Gimana Bang Andi? Asyab ayat 6 penutupnya. Iya, Masya Allah. Ya itu penutupnya baru selesai. Subhan. Ya. Gimana ceritanya tuh? Ya, Al-Ahzab mungkin. Iya. Kata apa itu? Kata Nabi Isa sesudah Ya Allah ya Karim. datang Iya. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuh. Itu ya. Wa isqala Isa ibnu Maryam ya Bani Israil itu. Betul, untung aja nggak ada. Untung nggak ada. Gimana kalau kira-kira ada ya? Wah, lebih menuhankan bayi itu. Berkuasa ya, bayi berbicara. Namun teman-teman sekalian, Alfi sebenarnya ada yang ingin Alfi bahas. Bang Kaisar mau ngomong dulu, silakan Bang. Siap, terima kasih. Izin abangku seniorku Bang Andi, Bang Suma dan lainnya ya. Untuk teman-teman di bawah, terima kasih sudah pantau terus ya. Ada tertulis kejadian dan kebetulan menjawab, pikirkan sejenak. Omonganmu mau maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian konsepkan Tuhan bisa diternak. Stay tune. Alhamdulillah ya ala kulli hal, Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alfi hanya ingin mengangkat topik ya kan, karena Alfi ke-trigger dengan komen di bawah. Pada surah Maryam ayat yang ke-33 ini seringkali digunakan oleh misionaris Spektrum C6 untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu telah wafat. Mentang-mentang terjemahannya ada hari wafatku, mereka bisa nge-framing bahwa Nabi Isa itu telah wafat, teman-teman. Jadi Alfi hanya ingin meluruskan di sini bahwa di dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang disebut sebagai fi'il atau kata kerja. Nah, di dalam surah Maryam ayat yang ke-33 ini, kata wulidtu ya, ini adalah fi'il madi. Ya, kata kerja yang telah terjadi bahwa Nabi Isa itu telah terjadi hari kelahirannya. Sementara amutu dan kata ubah suhayya, teman-teman perhatikan, amutu ini adalah fi'il mudhari, di mana ini adalah kata kerja yang akan terjadi. Kalau di dalam ilmu bahasa Inggris kan ada past tense dan future tense. Perhatikan, past tense dan future tense. Amutu ini adalah future tense, kata kerja yang akan terjadi gitu teman-teman. Belum terjadi dia. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kata amutu atau hari wafatku ini adalah bentuk kata kerja yang akan datang? Kita lihat saja doa tidur. Kita mau tidur, kita berdoakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apakah pada saat kita mengatakan amut ya, amutu, amut, pasca kita doa sholat untuk tidur, apakah kita telah wafat, teman-teman? Dong. Coba kita pikirkan. Pada saat kita membaca nih mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kita pada saat membaca doa tidur, kita membaca amut, tapi kita belum wafat, teman-teman. Gitu ya. Maka ini adalah bentuk bukti bahwa kata amut itu adalah kata kerja yang akan datang. Bahwa kita yakin kita akan dimatikan sesuai dengan surah Al-A'raf ayat ke-25. Di bumi itu kamu dihidupkan, kamu dimatikan, dan kamu dihidupkan kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, Daeng. Alfi kembalikan. Ada yang mau alap katanya mau di bawah. Saya turun Bang Andi ya. Jangan, udah itu ada yang naik tuh. Siapa ini? Juku. Assalamualaikum.
Dibuka mic-nya bang. Halo. Bang kalau nggak ngomong saya turunin bang. Cukup. 1, 2, 3 saya panggil bang. Siapa tahu naik meripot doang. Halo. Nggak ngomong ya. Soalnya wasnya lagi dalam perjalanan. Yang sering dipakai juga misionaris itu, lu tahu nggak Pi? Pi, lu tahu nggak yang sering dipakai misionaris disalahgunakan? Terutama murtadin. Saya murtad itu karena Aisyukruk 61 ya. Oh, Iya, oh iya, iya, paham, itu. paham. Andalannya murtadin itu. La ilmu lisa'ah. Iya, coba Pi, tampilin Pi. Az-Zukhruf 61 ya. Iya. Alfi baru maparkan itu juga kemarin. Bentar. Alfi siapkan dulu datanya. Biar umat Islam paham. Ya mereka itu datang itu bawa ini loh supaya kamu menuhankan Isa karena Isa menurut mereka tahu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu hari kiamat, Nabi Isa tahu berarti Isa itu Tuhan kata dia. Hati-hati mereka datang bawa ini ya. Silakan Pi diberi penegasan. Oke, baik. Alfi izin ambil bagian sekali lagi teman-teman. Mereka sering menggunakan Az-Zukhruf ayat 61 menggunakan terjemahannya yang berbunyi dan sesungguhnya Isa itu benar-benar mengetahui, memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Bentar, ini kipasku ribut sekali nih. Nah, jadi di sini teman-teman murtadin ya seringkali menggunakan ayat Az-Zukhruf 61 sebagai pembenaran bahwa Nabi Isa itu mengetahui atau memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, sementara yang kita imani adalah bahasa Arabnya, bukan terjemahannya. Di sini kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa inna'u la ilmul lisa'ah ya, la ilmul lisa'ah. Kalau kita perhatikan pada terjemahan NU online, dia itu berbunyi sesungguhnya dia, siapa? Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda, bukan memberikan pengetahuan ya, tapi menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, terjemahan NU online di sini ada dasarnya teman-teman. Kenapa berbeda dengan terjemahan tadi? Karena ada dasarnya. Alfi beritahu dasarnya itu bersumber dari ilmu ma'ani teman-teman. Kalau teman-teman belajar ulumul Quran, ada yang disebut sebagai ilmu ma'ani di dalam Ghoribil Quran. Di dalam Ghoribil Quran ya, la ilmul lisa'ah ya. Itu bermakna inna nuzula Isa alaihissalam la dalilu ala qurbi wuqu'is sa'ah ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya nuzulnya atau turunnya Isa alaihissalam itu sebagai tanda-tanda. La dalilu ya, sebagai tanda-tanda atas terjadinya hari kiamat atau datangnya hari kiamat gitu teman-teman. Nah, maka penerjemahan NU online tadi itu ada dasarnya menggunakan ilmu ma'ani yang bersumber dari Ghoribil Quran, bahwasanya turunnya Nabi Isa itu sebagai tanda-tanda atau indikasi akan datangnya hari kiamat. Gitu Daeng, sekian dari Alfi. Nah itu yang dipakai murtadin. Ya hati-hati mereka datang ya membolak-balikkan fakta, mengajak Anda murtad karena dia berpendapat Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Hanya Allah yang tahu hari kiamat. Berarti Isa itu menurut mereka adalah Allah itu sendiri. Itu hati-hati murtadin ini. Ini yang dia pakai. Termasuk dipakai misionaris juga. Waspada dan waspadalah. Masya Allah ilmu kajian pada kesempatan kali ini ya sangat bermanfaat buat kita semua. Termasuk saya pribadi. Gitu kira-kira. Teman-teman. Teman-teman pada kesempatan kali ini teredukasi atau terprovokasi? Jawab dong. Teredukasi apa terprovokasi pada kesempatan kali ini? Teredukasi paman. Pastinya teredukasi. Pasti itu. Tapi yang di sebelah para murtadin bukan teredukasi. Masya Allah.
Semoga mereka terinspirasi ya Bang Andi. Ya betul. Kembali ke Fitra lah. Mereka mau mendirikan gereja murtadin. Pada malam Natal mereka membaca ayat suci Al-Quran. Ih, nggak pede banget baca Bible di dalam gereja ya. Kali-kali dong para murtadin tuh belajar Yunani. Belajar membaca Yunaninya gitu loh. Iya, Iba ngomong auti destin I aionios zon ina ginoskosin, coba dong. Nah, Didaskalos kurios, bukan Didaskalos theos, ya nggak? Betul. Nah, jadi belajarlah kaum murtadin supaya kau paham bahwa bahasa Indonesia yang kau pakai itu tidak seperti itu original teksnya. Tapi saya belum pernah tuh ya, orang buka komal, baca original teks mengajari jemaat-jemaatnya di bawah. Panggil naik bertanya, kayak tadi lah ya. Buka ayat suci Al-Quran, tanya jawab kita. Ya, ada juga pendeta buka komal, baca dulu Yunaninya, baru jemaatnya bertanya, Pak Pendeta, iya nak, kalau kurios itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Oh, gampang itu nak. Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi Tuhannya itu bukan huruf besar semua nak. Tapi huruf besar itu T-nya saja. Atau bisa juga huruf kecil semua. Atau bisa juga menjadi Tuhan huruf besar semua, tergantung konteksnya katanya gitu kan. Datang lagi jemaatnya nanya, Pak Pendeta, kalau Theos apa Pak Pendeta? Bingung gimana caranya menjawabnya ya. Kira-kira pendeta menjawab apa? Kalau jemaatnya nanya, kalau Pak Pendeta, kalau Theos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Pak Pendeta? Kira-kira jawabnya apa, Pi? Jangan banyak bertanya, imani saja. Ya enggak juga sih. Ya deh, ALLAH, Allah. Allah. Gitu kata dia. Gak datang pendeta Yakob Sulistyo. Tuhan huruf besar semua. Tuhan T-nya saja huruf besar. Tuhan huruf kecil semua. Allah huruf besar semua. Allah A-nya saja huruf besar. Sekarang Allah itu huruf kecil semua udah nggak ada. Udah diganti ilah lain kan gitu ya, udah diganti ya. TB baru ya. Udah nggak ada nggak ada Allah udah nggak ada. Sambut tamu Pi. Halo Bang Hendrik, selamat pagi. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi ini turunkan. wabarakatuh. Maaf, diturunkan saya cara pencet. Kenapa? Oh, Kenapa? Saya mau send gift tapi kok di request. Nggak apa-apa Bang, udah nggak ada kita diskusi kok. Salam salim Bang. Tenang aja Bang, salam salim. Oh gini aja. Maaf ini kebetulan ada Bang Alpi juga ini kebetulan tadi ngebahas apa ya? Kata Amutu ya. Yang doanya Nabi Isa alaihissalam itu dengan doa tidur kita gitu dari Rasulullah. Ini apa ya? Makna kata amutu itu menurut asumsi saya, ini maaf nih, asumsi saya, apakah ditidurkan atau diwafatkan ya? Itu Begitu ini aja dulu. abangku. Memang diwafatkan. Nah, wafat ini kan nanti kalau kita tarik kan mutawafika kan yang mau dimaksud, tapi beratlah ke sana. Namun pada intinya amutu ya memang dimatikan. Nah, tapi yang dimaksud dimatikan di sini itu kan kata kerja yang akan terjadi, Bang. Dia kan fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari kalau di bahasa Inggrisnya kan dia itu kalimat future tense, bukan past tense. Sementara di keimanan sebelah itu bagi para murtadin yang menyamakan kematiannya telah terjadi. Nah, itu Bang. Al-Quran itu sangat
sangat kompleks menggunakan kosakata memang, penempatan kata kerja, Bang, kata benda. menurut kita ini Nabi Isa alaihissalam kan belum wafat, Bang. Betul ya nggak? Betul, betul. Ya betul. Saya yakin itu. Ya, sekarang kalau dia nanti akan kembali, terus kemudian apakah dia hidup selamanya di muka bumi? Enggak lah. Enggak, berarti Dibangkit. diwafatkan. Iya, betul. Nah itu. Nah, ini maaf Bang Andi, maaf, ini asumsi saya. Saya pernah dengar dari guru ngaji saya bahwa wafatnya orang-orang yang beriman itu seperti tidurnya orang-orang yang beriman. Jadi nggak terasa gitu, seketika. Itu ngambil dari Itu benar nggak mutawafika. kayak begitu? Mutawafika bukan amut. Kalau amut itu pure maut, Mm-mm. mati. Namun gini ya bangku. Mana Bang Jibril? Kata mati di sana atau aku dimatikan itu barengan nantinya, Bang. Jadi dia itu belum terjadi. Iya, iya, iya. Sementara yang dimaksud dengan wafat itu kan nanti mengambil kata mutawafika, wafat. Jadi Nah, intinya- menurut beberapa mualim kita, ulama kita, memang mutawafika pada Al-Quran itu yang menyangkut Nabi Isa ya, itu dimaknai sebagai ditidurkan. Kata wafat kan nggak selamanya meninggal, Bang. Kata wafat itu Enggak. bisa juga tidur, diistirahatkan kan gitu. Wafat Diistirahatkan. tidur gitu, Bang. Enggak, maksudnya gini, wafatnya orang-orang beriman itu seperti tidur gitu. Tidurnya maksudnya Itu doa tidur, Bang, baca. Doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Begitu. Itu amut, menggunakan maut. Maut ya mati gitu. Nah, sementara ini menginterpretasikan kata wafat nih yang tampaknya kita berselisih di sini. Wafat itu enggak selamanya wafat dicabut ajalnya, enggak. Iya. Enggak, beda. Wafat itu bisa dimaknai ditidurkan. Kalau nggak salah Alfi pernah mendengar satu riwayat dari Nabi bahwa kita tidur tuh ya bisa dimaknai wafat juga. Karena Nah, itu. ruh Iya, kita iya, tuh pernah digenggam. dengar saya. Ruh kita tuh digenggam gitu. Iya, iya. Bisa dimaknai mati suri juga, tapi terlalu ekstrim. Tapi Iya. interpretasi kita selama ini tentang kata wafat itu agaknya harus kita kembangkan lagi gitu. Itu abangku. Nah, sementara Kecuali- amut tadi kenapa Alfi analogikan Insya Allah kedua ini, tidur? Ini unek-unek saya pertanyaan udah berapa tahun yang lalu lah. Lagi nyimak Bang Juma juga, lagi ngebahas doanya Nabi Isa alaihissalam gitu. Cuman baru sekarang alhamdulillah bisa naik gitu. Alhamdulillah ada pencerahan juga dari Bang Alfi. Terima Enggak bang, kasih. itu titipan bang dari guru-guru Alfi juga. Kita sama-sama tholabul ilmi kan, bukan dari Alfi bang, dari Allah itu. Ya, Yang jelas bersanad kita. Ini nggak mungkin berbicara sendiri, pasti ada guru. Iya, alhamdulillah terima kasih udah diterima di koma ini. Saya turun aja. Iya nggak apa-apa. Abang di mana posisi, Bang? Saya di Tasikmalaya Bang. Oh, di Tasik. Saya tanya kalau Abang, setuju nggak adanya apologet Islam Indonesia? Alhamdulillah setuju, mengedukasi banget Bang. Insya Allah. Masya Saya juga Allah. mengikuti sejak 2000 berapa ya? Nggak inget saya. 2018 mungkin masih di PNWA itu. Oh, masih di grup ikut. ya. Saya ikutan di grup SC dakwah waktu itu. Lebih Oh iya, Bang iya. Dondi. Iya. lama bang ini dari Cuma Alfi. saya turun nggak terlalu inilah gitu. Cuma Bang Juma juga sempat ngobrol-ngobrol cuman saya turun lagi gitu, nyimak lagi sekarang 2 tahun ke belakang lah mungkin. Lebih lama bang pada Alfi. Alfi baru di atmosferitas Enggak, agama. jangan ngelihat lama enggaknya, tapi keilmuannya saya terima kasih. Karena Alfi baru keluar pesantren dia, Bang. Kemarin di Kerangkeng dia. Astagfirullahaladzim enggak. Alfi tamatan SMK, SMP, SD, sekolah negeri semua. Jangan dilihat umur atau usia atau lamanya, tapi pengetahuannya saya respect banget. Nah, Saya hormati titipan banget tuh, Bang. semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Sangat ada pencerahan juga. Sangat mengedukasi. Terima kasih, Sal. Wah iya. Ini Alfi anak kayak gini harus dirawat. Bisa baca Yunani, Iya betul, Pak. bisa Ibrani gitu. Iya, Jadi iya, anak aset ini loh, aset dijaga. Ya. ya jarang-jarang loh ada penerusnya Bang Juma dan Nah bang, yang lainnya gitu ya. titipan Oke, Allah kalau semua. begitu semuanya
Saudara-saudaraku, terima kasih Bang Alpi, Bang Andi, semuanya, Bang Kaisar juga, Bang Forum Debat, Bang. Siap Abang dah. Satu lagi Bang, ini Alpi ini, satu lagi Bang, ini Alpi ini tinggal aku ajari dia orasi. Orasinya belum ketemu dia nih. Kayaknya logatnya dari Sumatera, Malaysia nih Bang Alpi ya. Riau. Salam kenal dari Riau, Bang. Ya, oke. Tinggal nambah power ya Bang Andi ya. Tinggal nambah power aja ya buat Alpi Bang Andi ya. Harus dibawa tinggal ke Makassar dulu 2 tahun. Ya. Nah, ingat tuh Pi. Power Pi, power. Baik, terima Jadi kasih gitu Bang semuanya. Hendrik ya. Bang Alpi ini memang sangat langka dan memang harus kami budidayakan Aduh, dari sekarang. kayak makhluk. Kayak Bisa dibawa makhluk. ke-